Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Jumpa lagi bersama saya Miftahul Fauzi dalam acara Ngobrol Perkara Iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani adanya malaikat sebagai rukun iman yang kedua. Karena malaikat adalah merupakan makhluk gaib yang panca indera tidak akan bisa menangkapnya. Malaikat itu sendiri Allah sebutkan di 75 ayat dalam 33 surat di Al-Quran. Yang harus kita pahami di sini adalah yang pertama, malaikat itu dalam bahasa Arab adalah merupakan kata jamak atau plural dari kata mufrad atau kata tunggalnya malakun. Jadi kalau kita menemukan dalam bahasa Arab kalimat malakun itu artinya malaikat dalam jumlah satu, ya. Jumlah banyaknya adalah malaikat, ya. Kemudian yang kedua, malaikat itu tercipta dari cahaya. Ini menampik sebagian perkataan orang yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada sebatinya. Itu hanya simbol kebaikan. Begitu pula setan simbol kejahatan. Nah, ini adalah perkataan yang tidak mendasar. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah, benar-benar makhluk yang Allah ciptakan asal dari cahaya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum." Diciptakannya malaikat dari cahaya, diciptakannya jin dari nyala api, dan diciptakannya Adam dari saripati tanah. Sahabat-sahabat semua, ini menandakan bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Ini menampik perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah sosok perempuan. Makanya dalam bahasa Inggris, malaikat dinamakan angel, ya, yang dirupakan perempuan. Kita bisa mengetahui, ya, angel itu pasti perempuan, ya. Saya belum menemukan ada orang yang namanya angel itu laki-laki, ya. Ya, karena apa? Anggapan mereka bahwa malaikat itu adalah sosok perempuan. Ini perkataan yang keliru tentunya, ya. Malaikat tidak berjenis kelamin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu dalam 3 ayat. Di dalam surat Al-Isra ayat 40, As-Saffat ayat 150 dan surat An-Nazi'at ayat 19. Malaikat tidaklah berjenis kelamin perempuan. Yang keempat, malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, tidak pula tidur. Malaikat adalah sangat patuh, makhluk yang sangat patuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna. Malaikat tidak berani melanggar perintah-perintah Allah dan sangat taat terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, maka satu jengkal pun tidak akan berani mengangkat kepalanya hingga hari kiamat. Inilah malaikat, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Ini tentunya berkaitan dengan sebelumnya. Tidak berjenis kelamin, maka malaikat pun tidak memiliki nafsu. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kelima, berapakah jumlah malaikat? Yang kita ketahui mungkin ketika kita masih kecil tentang nama-nama malaikat yang jumlahnya 10, itu hanya sebagian kecil saja. Perlu diketahui bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Dalilnya yang pertama surat An-Nazi'at ayat 5. Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Dan malaikat-malaikat yang mengurusi setiap urusan dunia. Artinya setiap urusan yang ada di permukaan bumi ini ada malaikat yang Allah tugaskan. Bayangkan, ada berapa urusan yang ada
di dunia ini. Sungguh sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali, dan begitu pula banyaknya malaikat yang Allah tugaskan. Jadi malaikat sangatlah banyak. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin thumma la ya'udun. Sesungguhnya Baitul Ma'mur, sebuah tempat di langit ketujuh sebagai tempat tawafnya para malaikat, itu setiap hari didatangi 70.000 malaikat dan tidak akan kembali lagi, ya. Artinya apa? Setiap hari ada 70.000 malaikat yang berada di Baitul Ma'mur untuk tawaf dan tidak akan kembali lagi. Bayangin, kalau 2 hari 140.000, kalau sepekan, kalau sebulan, bagaimana kalau setahun? Luar biasa. Betapa banyaknya malaikat yang Allah ciptakan. Yang keenam, tingkatan-tingkatan malaikat. Malaikat ini berbeda tingkatan-tingkatannya terkait dengan kedekatannya kepada Allah. Ada malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril. Ya, ini dalam bahasa Inggris Gabriel, ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling agung, yang bisa dikatakan sebagai pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, ya, dikatakan sebagai hamilur ruh, ya, pembawa ruh. Malaikat Jibril adalah yang mengantarkan ruh. Ruh ini disebut adalah wahyu. Kenapa wahyu dinamakan ruh? Karena wahyu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Maka malaikat Jibril memiliki gelar sebagai ar-ruh, ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turunlah malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian, ya, malaikat Jibril adalah merupakan rasulnya Allah di kalangan malaikat. Ya. Tingkatan yang berikutnya ada juga malaikat Mikail, ya. Dalam bahasa Inggris Michael, ya. Nah, malaikat Mikail ini Allah tugaskan untuk mengatur masalah rizki, dalam menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah dan sebagainya. Tentunya apapun yang dilakukan malaikat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Tentunya tugas malaikat Israfil ini sangat penting, tapi belum dilakukan karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW berkata bahwa bagaimana, ya, beliau akan bersenang-senang karena malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, ya, dan siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkannya. Ini luar biasa, ya. Malaikat Israfil akan meniup, ya, sangkakalanya, tiupan pertama untuk mematikan, tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit dan menunggu putusannya masing-masing. Kemudian ada malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa para hamba. Bayangin kalau nggak ada malaikat maut, kayak apa penuhnya dunia ini, ya. Begitu ada yang lahir, nggak ada yang mati, hidup semua, bingung kita lahir mau tinggal di mana, karena mereka nggak ada yang mati. Nah, tugas malaikat maut begitu urgen karena untuk mengatur kehidupan, ada yang datang, ada yang pergi. Nah, malaikat maut ini dinamakan juga dengan Israel, walaupun penamaan Israel sendiri dalam kalangan ilmu hadis masih dipertentangkan terkait tentang asal muasal penamaan tersebut, ya, karena menurut para kalangan ahli hadis kalimat Israel ini tidak ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih,
hanya ada kalimat malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat mungkar dan nakir. Ya, malaikat mungkar dan nakir ini bertugas menanyakan di alam kubur, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi. Juga ada malaikat yang bertugas mencatat amal setiap hamba di kanan dan kiri. Juga ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga surga, menjaga neraka, dan banyak lagi. Seperti ketika seorang datang hadiri kegiatan sholat Jumat, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat siapa yang datang lebih awal. Juga ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga setiap hamba, malaikat hafazah, ya. Dan banyak malaikat-malaikat yang lain yang Allah tugaskan. Juga ketika di majlis-majlis ilmu, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling. Adakah di majlis-majlis zikir yang disebutkan Allah padanya dan ditugaskan untuk mencatat amal dari hamba-hambanya. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang ada yang Allah ciptakan. Juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau memberikan informasi kepada kita. Udzinali an uhadisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh ma baina syahmati udhunihi ila atikihi sab'imi'ati amin. Aku diizinkan untuk dari malaikat Allah yang bertugas memanggul aras. Tingginya malaikat pembawa aras dari ujung telinganya saja sampai tenggorokannya, sampai lehernya ini saja perjalanan 700 tahun. Bayangin, jarak antara ujung telinga ini, daun telinga ini dengan lehernya, saking tingginya malaikat, ini perjalanan 700 tahun. Bagaimana kalau diukur dari ujung kepala hingga ujung kaki? Betapa besar dan tingginya malaikat. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kita wajib mengimani adanya malaikat. Walaupun kita tidak bisa menyaksikannya, tetapi sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani sebagai rukun iman yang kedua. Semoga dengan kita mengimani para malaikat, semakin bertakwa kepada Allah, karena di setiap urusan kita ada penjaga-penjaga malaikat yang siap mencatat setiap amal baik dan buruk kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang al-fakir mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.